Halo semuanya, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap tegasnya terhadap korupsi, menyampaikan peringatan keras kepada seluruh pejabat pemerintah agar tidak bermain-main dengan praktek haram ini. Beliau menyoroti betapa pentingnya membersihkan birokrasi dan sektor vital dari para mafia yang hanya mementingkan diri sendiri. Tidak main-main, Prabowo menyebutkan sudah ada sekitar 400 kasus korupsi yang akan ditindak tanpa kompromi. Pesannya jelas, koruptor harus lenyap dari tanah Indonesia. Peringatan ini datang di saat rakyat Indonesia berharap penuh pada penegakan hukum yang lebih tajam, termasuk pengesahan undang-undang perampasan aset yang sudah lama dinantikan. Bagaimana kelanjutannya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Sorotan tajam kali ini tertuju pada Kementerian Pertanian yang di bawah kepemimpinan Menteri Andi Amran Sulaiman mulai melakukan bersih-bersih besar-besaran. Sosok Amran bukan nama baru di dunia pemerintahan. Dikenal sebagai menteri yang berani bertindak tegas. Kali ini dengan semangat membara, ia menargetkan para mafia yang selama ini menjadi biang kerok penderitaan petani. Pekan lalu, Amran berhasil menyikat habis 27 perusahaan pupuk nakal yang merugikan para petani dengan angka yang fantastis mencapai 3,3 triliun rupiah. Angka ini jelas bukan kecil, apalagi jika dihitung dari ribuan petani yang menjadi korban. Dari temuan Kementan, 4 perusahaan diketahui memproduksi pupuk NPK palsu, sementara 23 perusahaan lainnya memasarkan pupuk di bawah standar. Akibatnya, petani yang telah bekerja keras selama berbulan-bulan justru mendapatkan hasil nihil karena kualitas pupuk yang buruk. Bayangkan saja, seorang petani yang telah mempersiapkan tanah, menanam bibit dan merawat tanaman dengan penuh harapan, akhirnya harus gigit jari karena gagal panen. Kerugian material ini memang besar, tetapi dampak psikologisnya jauh lebih menyakitkan. Andi Amran menyebut perbuatan ini sebagai kezoliman yang tidak bisa ditoleransi. Tidak hanya memblacklist perusahaan yang terbukti bersalah, Amran juga langsung menindak 11 pegawai Kementerian Pertanian yang terlibat dalam skandal ini. Mereka terdiri dari pejabat eselon 2, eselon 3, hingga staf Kementan. Langkah ini menunjukkan komitmen kuat untuk membersihkan sektor pertanian dari oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Selain kasus pupuk, Amran juga pernah membongkar praktik mafia impor jagung yang membuat petani lokal merugi besar. Di saat produksi jagung dalam negeri melimpah, oknum tak bertanggung jawab justru membuka keran impor secara ilegal. Hal ini menyebabkan harga jagung petani lokal anjlok drastis dari Rp3.000 per kilogram menjadi hanya Rp1.000 per kilogram. Kerugian yang dialami petani kala itu ditaksir mencapai 4 triliun rupiah. Dengan kecerdasannya, Amran berhasil menggagalkan pengiriman jagung impor tersebut, sekaligus membuka kedok oknum pejabat yang terlibat. Yang menarik, Amran turun langsung ke lapangan dengan metode unik untuk membongkar jaringan mafia ini. Ia bahkan menyamar dan berpura-pura masuk ke dalam lingkaran bisnis ilegal mereka. Dengan taktik cerdik ini, ia berhasil mengidentifikasi siapa saja aktor di balik praktik mafia impor pangan. Cerita ini mungkin terdengar seperti adegan film aksi, tapi inilah kenyataan yang harus dihadapi demi melindungi kepentingan para petani dan stabilitas pangan Indonesia. Keberanian Amran memang patut diacungi jempol, terutama mengingat banyaknya tekanan yang mungkin ia hadapi. Langkah tegasnya sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan birokrasi bersih dan transparan. Uang rakyat harus kembali ke rakyat, bukan masuk kantong pribadi para oknum. Hal ini menjadi pengingat bahwa pemerintahan saat ini tidak akan mentoleransi praktik-praktik korupsi, terutama di sektor-sektor vital seperti pertanian. Misi besar ini tentu tidak mudah, tetapi upaya bersih-bersih yang dilakukan Menteri Amran adalah langkah konkret menuju tata kelola yang lebih baik. Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinannya juga semakin memperketat pengawasan untuk memastikan praktek serupa tidak terulang.
Dengan begitu, kepercayaan petani terhadap pemerintah akan meningkat dan sektor pertanian pun bisa berkembang lebih optimal. Namun, perjuangan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintahan semata. Kita sebagai rakyat juga memiliki peran penting dalam mendukung langkah-langkah pemberantasan mafia dan korupsi. Kesadaran akan pentingnya pengawasan publik dan dukungan terhadap kebijakan yang pro petani harus terus digaungkan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih adil dan transparan bagi seluruh elemen masyarakat. Langkah tegas ini hanyalah permulaan. Jika konsistensi dijaga, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi negara yang kuat di sektor pangan dan pertanian. Keberanian Amran dan arahan Prabowo adalah contoh nyata bahwa perubahan besar bisa terjadi jika ada niat, kerja keras, dan keberanian untuk melawan kezoliman. Indonesia harus bebas dari mafia korupsi dan praktek-praktek kotor lainnya demi masa depan yang lebih cerah. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan sampaikan di kolom komentar dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya.